Kita tutup dengan kalimat begini. Keberadaan kebenaran tidak jalan sendiri, pasti ada yang hak wenang sah menunjukkan dan jelas di dalam satu SK jelas. Karena Qur'annya kan kata bisa bilang man anaba ilaya, itu kan SK, itu mutlak. Jadi menerima SK-nya itu kan jelas, pasti pernah menyatakan mati keberadaannya pakai resmi Tuhan. Kemudian orang-orang yang mengikuti itu dikatakan tidak kultus karena mengikuti Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa itu bukan masalah fisiknya, karena sang pembawa kebenaran ditunjukkan minimal 3 hal sehingga kamu bersaksi keberadaan Tuhan, ini keberadaan Tuhan kan, gitu kan, ini keberadaan jati dirimu, ini adalah dirimu yang berada di dalam jiwamu, angfusmu, yang akan membentuk mentalmu. Kemudian mengetahui hakikat hidup, nilai hidup, sehingga kamu dapat menilai dunia itu bukan sekedar masalah uang, masalah kesenangan, tapi karena mengetahui hakikat hidup, tahu bahwa uang dan kendaraan itu hanya alat, hanya media, bukan sebagai orientasi tujuan hidup. Kemudian mengetahui, terbimbing, terarah karena mengetahui akhirat. Dan orang-orang yang mengikuti kan mengetahui persis seperti yang diketahui oleh para nabi, para rasul itu. Sang wakil resmi Tuhan dan orang-orang yang tidak sekedar terpanggil tapi terpilih, yang bersungguh-sungguh dalam menjaga dan ikut memancarkan kebenaran, memancarkan cahaya. Pada saat peradaban baru ini akan diungkap, keberadaannya, kedatangannya ini bukan membawa agama baru, bukan membawa agama baru. Karena sebenarnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud tidak membawa agama baru. Kita juga seharusnya juga tidak membawa agama baru, melainkan membangkitkan kesadaran atas kehidupan ruhiyah dari ajaran sejati yang telah tertimbun oleh ritual-ritual kosong dan ritual-ritual hasil budaya dan ritual-ritual hasil opini. Sekali lagi, bahwa semua pada saat sang wakil resmi Tuhan itu menyampaikan kebenaran dalam risalah kebenaran akhlak menrobik, dan para pengikutnya juga berada di dalam satu ikatan bersaksi, ikatan hakikat, mengenal hakikat dan mengenal tujuan hidup dan terbimbing. Tidak membawa agama baru, tidak membentuk agama baru, tidak membentuk budaya baru, melainkan keberadaannya adalah membangkitkan kesadaran ruhiyah supaya keberadaan tentang diri yang berada di dalam jiwa itu dapat dikenali seutuhnya menjadi manusia. Dengan kenal dirinya yang berada di dalam jiwa akan memiliki dampak dalam kehidupan, cara berpikirnya dan cara bertindaknya, cara belajarnya,
cara berkaryanya, cara bersosialnya dalam membangun kehidupan sosial kolektif, dalam kehidupan ruhiyah, karena manusia itu sesungguhnya makhluk ruhiyah, bukan makhluk fisik. Maka sekali lagi pembangkit kesadaran ruhiyah karena mengenal dirinya sendiri, karena mengenal Tuhannya sebagai wujud ajaran murni, ajaran sejati yang selama ini tertimbun oleh ritual-ritual kosong, ritual-ritual budaya, ritual-ritual formalitas, ritual-ritual baju, pakaian, ritual-ritual politisasi. Bahkan akibatnya ibadah yang tampak ritualis, yang seharusnya jika dengan nilai, dikatakan nilai karena di dalam dirinya ada keberadaan Tuhan, menuju kepada Tuhan sehingga mutlak mengenal Tuhan, tapi jika kosong sehingga tampaknya sholat, puasa, zakat tampaknya di tempat ibadah tapi kosong sehingga orientasinya juga materialistik, material dunia, maka jiwanya juga akan membangun jiwa yang rapuh, jiwa yang seharusnya sadar sebagai hamba, yang ditandai terwujudnya sebuah perilaku harmonisasi keluarga, kesatuan dan persatuan ditampakkan sebagai keluarga tanpa embel-embel kelompok dan golongan, bahkan keyakinan. Manusia-manusia yang mampu memajukan kehidupan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan, memakmurkan buminya, menata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang terjadi akibat ritual-ritual kosong, akibat ritual budaya hanya melestarikan budaya, sehingga terjadilah satu perilaku pemuas diri. Ritual dilakukan untuk memuaskan dirinya, melegakan hatinya, membentuk ego-ego kepentingan nafsunya, membentuk perilaku merasa lebih suci, lebih luhur, dan lebih layak untuk dihormati, dan lebih layak untuk mendapatkan sangu finansial, sehingga menjadikan fanatik, kultus, dan menjadikan manusia beku dan keras kepala akibat berpuas diri, merasa suci, kemluhur, dan kemagung. Maka orang-orang yang tidak sekedar terpanggil syukur menjadi manusia terpilih, orang yang waspada untuk memiliki jiwa-jiwa yang ada nilainya karena ada kehadiran Tuhan, sebagai pemilik empatik, simpatik, empatik ekstrim, kan gitu. Maka alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Carilah sebuah ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan yang gaib. Dapat kamu
kamu kenali dengan sebenar-benarnya. Jika kamu bertanya kepada ahli yang dapat menunjukkan keberadaan Tuhan, ini adalah legal, hak dan sah. Pasti ada, jika tidak Tuhan berarti liar. Manusianya juga menjadi manusia liar. Alimul ghaibi, adanya sebuah ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Tapi ilmu ini, ilmu keberadaan Tuhan ini tidak pernah dijual murah. Didapat dari sampah-sampah, didapat dari sana sini, fala yu'diru, maka sama sekali tidak ditampakkan, sama sekali tidak akan ditunjukkan keberadaan Tuhan ini kepada ahad dan satu orang pun, apakah melalui ilham atau melalui mimpi atau melalui melek di kuburan. Tidak, ayatnya begitu, tidak akan pernah ditunjukkan kepada manusia tentang keberadaan gaibnya itu dengan ilmu al-ghaib, kecuali hanya fenomenanya supaya orang mencari terusnya ayat itu. Jika ingin mengetahui tentang keberadaan ilmu al-ghaib sehingga mengenal Tuhan, sehingga hati menjadi tentram, tidak bisa tidak mutlak, ila manirtado, hanya dapat diperoleh dan di dalam ridho hanya melalui sang wakil resmi Tuhan. Tidak bisa tidak min rasulin, tidak bisa tidak mutlak. Liyak lama angkot ablagu risalah, tidak bisa tidak, untuk liyak lama, supaya manusia itu memiliki ilmu mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal kehidupannya, mengenal tujuannya. Sungguh dibuka blak, sesungguhnya selalu dijelaskan oleh Tuhan semesta. Sesungguhnya rasul-rasul itu tidak pernah berhenti untuk menyampaikan risalah kebenaran Tuhan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, tidak pernah kosong. Surat Jin 26, 27, 28. Cuman dijawab sendiri oleh ayat. Ama arsalna fi qaryati min nadhir. Setiap risalah hadir, dijelaskan, dipampangkan, dibuka kepada umat di setiap masing-masing di antara mereka sendiri. Mereka selalu bertanya, apa iya ada wakil resmi Tuhan? Enggaklah, itu mustahil, itu enggak mungkin. Enggak ada itu pemberi peringatan. Dan yang selalu mengingkari ilakola, yang selalu mengingkari dan menolak adalah mereka yang hidup mewah, mereka yang hidup mapan, mereka yang telah ditokohkan. Ayat ini ngono. Bahkan mereka dengan tabahnya mengatakan, sungguh kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikan risalah Tuhan, walaupun itu dari Tuhan. Ini ayatnya kan segini ta. Ya berarti lambin nganti cepot
Wis nasi iki ngono. Bahkan di ayat yang lain itu wong mati ditangekke kemudian cerita ternyata aku dikono gak iso mulih, ternyata nek pulang itu harus ketemu Rasul Imam Zaman. Ayatnya apa? Wah, jangan, kamu gak akan percaya kan gitu. Kemudian ayatnya dilanjutkan, bahkan seandainya malaikat sekalipun yang memberitahu kan gitu. Artinya ya diri kita masing-masing yang harus memposisi kesadaran ini, memproses untuk kita. Semuanya santriwan-santriwati, mungkin ini terlalu dalam, tapi paling tidak saat sesuai dengan umur, kemudian titik tertentu pemahaman kamu akan mengikuti. Karena saya yakin seumur kamu bahkan SMP pun juga sudah bisa mendengar, sehingga saat nanti umur semakin umur, oh iya ya mbien tahu krungu ngene kan gitu. Kan gitu. Syukur Cik sekolah Cik santri wis iso memahami. Makanya pendidikan di kita kan mengkombain, menyatukan sistem kesadaran ini, kesadaran ini, kemudian akan menarik kesadaran berpikir, kesadaran bertindak, kesadaran skill, keterampilan, kesadaran sosial, kemudian kesadaran sains. Ya, sains ini semuanya ketarik dalam satu titik. Itu bangunan yang kita kesadaran tindakannya mengerucut dalam kesadaran, pikirannya mengerucut dalam kesadaran, hatinya mengerucut dalam kesadaran. Pendidikan kita menyatukan itu, konsep, teks, konteks, realitas. Itu Al-Quran kamu baca dengan baik, kamu semak dengan baik. Al-Quran yang tertulis mulai dari ayat pertama surat Fatihah sampai An-Nas yang dalam 30 juz. Tapi ini yang kau lihat, yang kau lihat juga ini yang membangun cara kamu bertindak, cara kamu berpikir untuk menguatkan konsep. Setelah ada realitas fakta itu tidak sekedar Quran tapi Al-Quran, tidak sekedar kitab tapi Alkitab. Jadi kamu membaca, belajar kitab untuk menjadi Alkitab. Setelah kamu rekam dalam diri kamu membaca kitab menjadi Alkitab. Jika kamu membaca kitab akan membentuk kepribadian kamu menjadi Alkitab. Ada Quran menjadi Al-Quran jika membentuk jiwamu, membentuk pikiranmu dalam realitas nyata, membaca ayat-ayat yang nyata, kauniyah, tentang bumi, tentang air, tentang laut, tentang tanaman, tentang ikan laut, tentang budidaya, tentang pemberdayaan, membangun kue mandiri, membangun kamu mengembangkan sains teknologi sesuai bidangmu, spesifikasimu masing-masing, walaupun berangkatnya dari apa yang kamu sukai. Tapi jika kamu belajar sesuatu yang kamu tidak sukai, tapi kamu memaksa diri untuk belajar, akhirnya suatu saat menjadi suka, itu juga akan membentuk yang luar biasa.
Jangan menyepelekan hanya karena kamu tidak suka, kamu bukan merasa bukan jurusanmu, pamannya begitu. Membentuk, memanage, mengelola dirimu dalam kehidupan fakta. Maka kamu belajar biologi, juga ada praktek biologi di lab, tapi juga ada praktek biologi di lapangan. Karena itu konstelasi akan membangun sebuah cara berpikir. Otak ini ada saraf sampai pada tingkat kuat di atas atom, maksudnya di atas atom, di atas atom yang tertulis di periodik gitu ya, mulai dari H, He dan situ terusnya. Kemudian ini akan memacu zat-zat cair amigdala, zat-zat cair membangun saraf di dalam otak kamu. Muncul lendir ya, yang akan mengikat pemahaman, kesadaran. Itu pada saat kamu bersungguh-sungguh, walaupun tampak sepele, hanya sekedar membantu membuat polybag tanaman. Jangan sepelekan itu, karena praktek itu akan membangun otak. Otak akan membangun hati, kemudian membangun kebiasaan. Kamu latih. Karena orang cerdas itu juga skill keterampilannya punya, otaknya juga punya, hatinya berfungsi. Itu hal-hal mendasar yang butuh dibangun dalam kehidupan kita untuk saling menstimulus. Sering beberapa kali akhir-akhir saya sampaikan, kelukaan, keprihatinan yang betul mungkin kelukaan atau rasa sakit memaksa diri sehingga seperti bersakit-sakit dahulu, bersakit-sakit. Itu sehingga kita membangun mental yang kokoh di atas luka. Saat kamu menerima kelukaan tapi kamu tidak trauma, itu yang sulit. Kamu berada di dalam situasi yang mungkin luka, menyakitkan, tapi kamu tidak trauma. Jika kamu dengan tulus menghilangkan perilaku iri, dengki, dan dendam, itu yang berat. Kalau anak kecil disakiti keluarganya, akhirnya setelah dia mulai sadar, biasanya dia ada dendam, nggak suka kepada, bahkan mungkin bapaknya, nggak suka dengan keluarganya, kan gitu. Bisa jadi terjadi seperti itu. Itu nggak belajar apa-apa. Itu nggak akan belajar apa-apa. Kita tuh berdiri di atas luka. Saat bisa menetralisir luka itu akan luar biasa. Romo pun menyampaikan lesan, enggak. Romo pun juga mengalami hal itu yang mungkin kamu kalau Romo juga enggak akan kuat. Romo sejak kecil itu sudah menerima gemblengan kesakitan hebat. Karena sejak guru saya sudah dimusuhi hebat, saya sering mendapatkan olokan hebat, tapi saya tidak pernah mengungkap kepada siapapun.
Saat saya dibully, dibuang ke kuburan, ditinggal di kuburan, masih kelas 1 SD, kelas 2 SD. Saya nggak pernah ngungkap saat saya sejarah. Artinya saat lebaran, saya datang, saya nggak pernah ngungkap itu. Bahkan pada saat mereka menceritakan kejelekan saya nggak pernah membalas, dulu begini, saya nggak pernah ngungkap itu. Bahkan saat mereka minta sangu, minta pinjam, akhirnya wujudnya bukan pinjam tapi minta, saya tidak pernah mengatakan kalau selama ada. Kemudian kalau nggak boleh, Febian bully aku, saya nggak pernah, belum pernah. Apakah nggak sakit saat itu? Ya, kalau dikatakan sakit ya sakit, cuman alhamdulillah bisa menetralisir. Saya cerita untuk Bikuku. Kita ngalami diusir, diolok, dibuang. Oke, semoga dalam ridho Allah, dalam aku, dalam ampunannya, ayo kita bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan, saling support, saling mendukung. Eksplorasi dirimu dengan sebaik-baiknya, menjadi manusia-manusia yang soleh, pemakmur masjid dalam pengertian tata kelola kehidupan, bukan masjid bangunan, tapi masjidnya Tuhan, itu adalah jagat raya. Semoga dalam ridhonya, maghfirahnya, elekinelean, bebarengan dan kebersamaan. Percayalah, semuanya jamaah rahmatullah dan anak-anakku santriwan-santriwati, percayalah, kepribadian akan menentukan sesuatunya. Kamu menjadi manusia seperti apa? Kepribadian. Kita memang butuh tegas, butuh jelas, butuh konkret, tapi bukan keras kepala, bukan menjadi manusia fanatik, beku. Percaya, saat kamu mengikuti pelajaran, walaupun kamu gak suka pelajaran atau gak suka kepada ustadz, tapi ikuti dengan baik. Karena satu, otak itu bagian dari semesta alam. Otak itu bagian dari semesta. Saat kamu ikuti dengan ikhlas, dengan jujur, akan membentuk kepribadianmu. Dan itu bagian seperti sebuah tabungan, menjadi sebuah tabungan. Kepribadianmu yang baik itu seperti tabungan. Percaya, titik tertentu kepribadian kamu itu akan mendapatkan anugerah, yang itu dikatakan, siapa yang bertakwa wala taksib, maka dia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang tidak disangka-sangka. Maka dia akan mendapatkan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Saat kamu membangun kepribadian soleh, kepribadian yang baik, kepada ustadzmu umpamanya,
kamu jelas, tegas, matur. Kalau nggak tahu, nggak cocok, tapi bukan karena iri, bukan karena dendam, bukan karena nggak suka. Itu kamu bangun sebagai kepribadianmu. Jangan menuruti iri, dengki, benci, dan tidak suka kepada orang lain. Kemudian kamu ikuti akan merusak kepribadianmu. Ini butuh latihan. Memaksa diri itu butuh latihan. Memaksa diri itu bagian dari kamu dapat menggunakan situasi yang tidak enak atau luka menjadi spiritual, menjadi orang cerdas. Kapan kamu memproses menjadi orang cerdas? Nah, kalau itu enggak kamu lakukan, malas kamu ikuti sehingga kamu enggak masuk kelas, malas kamu ikuti sehingga kamu tidak ikut upacara, dan seterusnya, itu akan merusak mentalmu. Percaya, pemaksaan diri itu pembentuk kepribadian. Hanya dengan disiplin dan peduli, maka kepribadianmu akan terbangun menjadi manusia cerdas. Semoga dalam ridha Allah dan maghfirahnya mendapatkan berber dan berkasa pangestu guru wasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.